Berkebun itu mudah, seru, dan menyenangkan. Ketika kita berkebun, kita bisa melihat bagaimana perkembangan bibit mulai dari ketika kita menanam, dari benih, tumbuh, hingga akhirnya panen. Lalu, sebenarnya tidak ada mitos tangan panas atau tangan dingin, karena sebetulnya berkebun itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya Britania Sari, saya pengajar kelas berkebun di Ketumbar Workshop. Saya siap berbagi kepada mom semua cara repotting dan nanti panen sayuran di kebun belakang rumah saya. Moms tertarik dengan kelas desain kebun dapur? Silahkan follow Instagram Ketumbar WS dan ikuti kelasnya di bulan Februari. Sebelumnya, saya sudah menginfokan tahapan-tahapan berkebun dasar, mulai dari mengenal unsur-unsur alam, lalu mengolah media tanam sendiri, dan menanam bayam, kangkung, dan juga sawi di tray. Selanjutnya, dari bibit-bibit yang sudah tumbuh ini, jika sudah berdaun 4, maka akan kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Bahan apa saja sih yang kita butuhkan ketika repotting? Yang pertama adalah pot yang sudah berisi campuran media tanam. Setelah itu, melakukan proses repotting, kita bisa menggunakan stik kayu atau ujung sendok. Nah, mengapa kita menggunakan stik kayu atau ujung sendok? Yang pertama adalah untuk mencungkil media tanam. Jadi, moms sebaiknya tidak mencabut bibit ya, karena nanti bibitnya akan rusak dan juga akarnya akan patah. Nah, itu akan menyebabkan tanaman menjadi mudah stres. Tahapan dalam repotting adalah kita membuat lubang dulu di pot. Buat lubang di bagian tengah. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita siapkan stik kayu atau sendok yang fungsinya untuk mencungkil media tanam yang ada di sekitar bibit. Nah, oh iya Mam, bibit yang sudah siap dipindahkan adalah bibit yang sudah berdaun 4. Artinya dia sudah siap untuk kita pindahkan. Nah, media tanam asalnya harus diikutkan seperti ini agar si akar tetap bisa terbawa dan tidak patah. Kita letakkan bibitnya di tengah pot. Oke. Lalu setelah itu kita tekan sedikit. Kita boleh tambahkan sedikit media tanam agar batangnya bisa tegak. Ketika kita memindahkan bibit, moms bisa lakukan ketika di sore hari karena cuacanya sedang teduh. Nah, oh ya, dan sebaiknya dalam kondisi kering. Jadi ketika dalam kondisi kering maka media tanam asal bisa mudah diangkat ya. Saya letakkan dulu. Kita buat lubang dahulu. Saya pindahkan, ini bibit bunga matahari yang sudah berdaun 4. Sebelahnya ada lagi, nggak apa-apa, bisa ikut dipindahkan juga. Tekan-tekan di sekitar batang. Lalu setelah itu kita tambahkan media tanam. Setelah kita pindahkan, 3 hari pertama bibit-bibit ini harus ditempatkan di tempat yang teduh dahulu. Jadi jangan terkena sinar matahari. Karena masa proses adaptasi selama 3 hari adalah masa yang sangat penting. Dan juga jangan lupa, kita juga menaburkan mulsa sekam mentah untuk menjaga kandungan air dan juga menjaga nutrisi yang ada di tanah. Ini dia, 3 hari pertama diletakkan di tempat yang teduh, tetap lakukan penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore. 3 hari kemudian, jika dilihat bibitnya tetap segar, moms bisa pindahkan bibit ke tempat yang terkena sinar matahari. Ada bibit-bibit yang sudah siap dipindahkan dan ada juga yang masih belum siap dipindahkan. Salah satu ciri bibit yang sudah siap dipindahkan adalah moms bisa lihat sudah berdaun 4 atau lebih.
Yang pertama ini adalah daun semu, lalu yang ketiga dan empat ini adalah daun sejati. Artinya bibit sudah bisa dan siap dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Nah, sedangkan untuk bibit sawi ini daunnya masih dua. Jadi untuk bibit yang masih berdaun dua, moms bisa tetap letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Lalu ada juga bibit-bibit yang dia bengkok atau pertumbuhannya tidak sempurna. Nanti kita tetap bisa pindahkan selama dia belum terlalu tumbuh terlalu panjang ya. Ini salah satu kenapa alasan bisa bengkok, kekurangan sinar matahari atau disebutnya etiolasi, di mana pertumbuhan bibit memanjang dan juga lemah sehingga dia tidak tumbuh dengan sempurna. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita menanam hingga tanaman besar? Mom semua bisa yang pertama mengecek setiap pagi tanaman-tanaman kita, atau sore hari pun juga boleh. Nah, yang bisa kita lakukan adalah melihat apakah tanaman media tanamnya masih basah atau tidak. Lalu setelah itu ketika kita menyiram, kita bisa mengetahui tanahnya masih poros atau tidak dengan melihat apakah air yang ketika kita siram jatuh langsung ke bawah pot atau dia mengembang. Nah, ketika masih banyak air di atas, maka media tanamnya artinya sudah keras dan moms harus melakukan proses membuat media tanam yang baru. Selama proses berkebun, moms nantinya akan bertemu dengan serangga-serangga. Serangga-serangga itu adalah teman kita yang tidak perlu diberantas, karena mereka nanti akan membantu proses penyerbukan dan juga nanti proses untuk mengubah dari bunga menjadi buah. Oke. Nah, lalu bagaimana sih caranya menangani ketika kita kedatangan tamu-tamu? Misalnya kedatangan bekicot di musim hujan terutama ya. Nah, salah satu tipsnya ketika moms tadi menaburkan sekam mentah di atas tanah, ini sebenarnya kan permukaannya kasar. Nah, bekicot itu nggak terlalu suka dengan tanah yang permukaannya kasar. Jadi ini dapat menghindari siput atau bekicot datang ke kebun kita. Lalu selain itu, di awal saya sempat menginfokan bahwa sebaiknya kebun kita ditanam berbagai macam, tidak hanya sayuran saja, tapi kita bisa menanam bumbu dapur, lalu juga bunga. Karena semakin beragam kebun kita, maka kebun kita akan menjadi lebih sehat. Nah, ada satu jenis hama yang sering datang, terutama untuk moms yang suka menanam tomat dan juga cabai. Di tanaman tomat dan cabai ada hama kutu putih. Pasti suka lihat ya, misalnya kita balikan daunnya terus ada kutu putih. Nah, kutu putih itu adalah makanan kesukaannya kepik. Ya, ketika kita menanam bungaan, artinya kita mengundang kepik untuk datang dan melindungi kebun kita dari hama-hama. Jadi, silakan mom tanam beragam, tidak hanya sayuran saja, tapi juga bunga yang berwarna atau yang bau-baunya tajam. Kebun kita akan jadi lebih sehat. Menjaga tubuh tetap sehat termasuk investasi juga loh moms. Karenanya selalu pilih makanan organik yang bebas pestisida. Kunjungi website kecipir.com dan order sayur organik segar dengan kode kupon gajian sehat. Salah satu bagian yang paling menyenangkan dari tur kebun adalah ketika masa panen tiba. Sekarang saya mau panen kangkung yang saya tanam di bedengan. Untuk moms yang masih memiliki lahan yang luas di halaman rumah, moms bisa menanam langsung kangkung di tanah. Caranya sama, kita menggunakan media tanam yang sama, lalu prosesnya juga sama. Kita buat lajur di setiap tanahnya. Untuk di bagian yang paling belakang, kangkung ini sudah 3 kali panen. Setelah panen nantinya saya akan ganti dengan tanaman yang lain, atau biasanya kita sebut rotasi tanaman. Karena memang disarankan untuk tidak menanam sayuran yang sama dalam jangka waktu lama. Jadi usahakan kita ganti dengan tanaman yang lain. Salah satu manfaat dari rotasi tanaman adalah tubuh kita tidak hanya membutuhkan tanaman kangkung saja kan. Jadinya tanaman sayurannya usahakan yang kita konsumsi bervariasi. Selain itu ketika kita
menanam bervariasi, maka kita akan berusaha untuk menyuburkan si tanah. Jadi ketika kita tanam berulang kali sayuran yang sama, maka unsur hara yang sama juga akan habis. Oleh karena itu kita harus menanam bervariasi. Berikut ini adalah kangkung hasil panen saya di kebun belakang. Kangkung ini ditanam 3 bulan yang lalu dan saya sudah 3 kali panen. Nah, nanti mam semua bisa panen hanya batangnya saja, lalu biarkan kangkungnya tumbuh kembali. Nah, panenan ini biasanya saya buat cah kangkung atau direbus plus dicocol sambal. Itu rasanya nikmat banget. Nah, hasil kebun yang kita ambil langsung dari kebun, ini kualitas gizinya masih terjaga. Jadi benar-benar masih segar. Lalu setelah itu rasanya juga lebih manis kalau misalnya kita bandingkan dengan kangkung-kangkung yang misalnya kita beli di pasaran. Setelah ini saya akan mengajak mam semua untuk panen tanaman-tanaman lain yang ada di kebun belakang. Salah satunya kecipir dan juga bayam Brazil. Yuk ikutin saya panen. Seru kan mam berkebun? Mulai dari kita menyiapkan media tanam, menyemai, menanam kangkung, repotting, hingga akhirnya panen di supermarket milik sendiri di kebun belakang. Lalu bagaimana cara menyimpan atau food prep hasil panen di kebun? Ikuti terus series Organic Moms di YouTube channel Kecipir Organik.